Hai, selamat malam. Selamat berjumpa kembali di channel Senandung Malam. Malam ini saya akan menceritakan sebuah kisah mistis yang berjudul Penampakan Rombongan Hantu Pengantar Jenazah, yang saya ambil ceritanya dari akun Twitter bernama @horornyata. Untuk kalian yang ingin langsung membacanya, silahkan saja kunjungi akun Twitternya yang akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan juga jangan lupa untuk memfollow akun Twitter si penulis. Sebelum saya menceritakan kisahnya, silahkan subscribe dahulu ke channel saya dan juga jangan lupa untuk tekan like. Suatu hari ada berita yang cukup menggemparkan. Salah satu warga dari desa saya, tepatnya warga RW 05, meninggal dunia karena kecelakaan kendaraan di Jakarta. Dia segera dibawa pulang ke kampung halamannya, yaitu desa saya ini. Dan sejak mendengar kabar itu, situasi di desa saya terasa mencekam. Malam harinya, jenazah pun tiba di rumahnya. Banyak warga yang datang melayat sembari kirim doa. Keesokan harinya, persiapan sudah selesai, dan jenazah siap dikuburkan. Jenazah digotong oleh 4 orang, 2 di depan serta 2 lagi di belakang. Beberapa warga lainnya mengiringi jenazah itu hingga ke pemakaman. Saat malam harinya, situasi sangatlah sepi. Sekitar jam 2 malam, Pak D saya pulang dari rumah saudaranya. Kebetulan dan karena memanglah jalannya mesti melalui depan rumah duka, Pak D saya pulang sendirian serta jalan kaki. Sesudah melewati rumah almarhum itu, Pak D saya mendengar ramai suara orang di belakangnya. Jumlahnya banyak sambil menghafalkan lafal La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ternyata saat Pak D menengok ke belakang, tampak beberapa orang tengah menggotong sebuah keranda jenazah. Pak D sempat bertanya kepada mereka, namun tidak ada seorang pun yang menjawab, bahkan melirik pun tidak. Mereka hanya berjalan dengan pandangan lurus sambil terus membaca La ilaha illallah. Akhirnya, Pak D pun melanjutkan perjalanan pulang dengan jantung yang berdebar kencang. Rasa takut yang menemani beliau sangatlah memberatkan langkah kakinya. Namun, Pak D ingat bahwa kalau melihat peristiwa hantu pengiring jenazah, maka kita harus ikut mengantarnya ke penghujung atau perbatasan desa. Alasannya agar tidak ada orang yang meninggal di desa yang dilewatinya itu. Maka dengan langkah yang berat, Pak D lalu berjalan di belakang mengikuti rombongan pengantar jenazah itu hingga ke batas desa. Walau sebenarnya rumah beliau sudah terlewati. Setelah tiba di perbatasan desa, tepatnya di sebuah perempatan, Pak D berhenti dan menepi ke sebuah warung yang sudah tutup. Akhirnya, rombongan hantu pengiring jenazah itu terus berjalan menuju desa tetangga. Keesokan harinya, tersiar kabar ada orang yang meninggal di desa tetangga saya, yang semalam dituju oleh rombongan hantu pengiring jenazah itu. Yang jadi pertanyaan, apakah tetangga yang meninggal itu ada hubungannya dengan fenomena yang dialami Pak D? Atau mungkin hanya kebetulan saja? Hanya Allah yang Maha Kuasa yang tahu. Tapi sebatas pengetahuan saya pernah dapat informasi dari keluarga kalau ketemu hantu pengiring jenazah emang hendaknya hati-hati, karena hantu pengiring jenazah jenisnya nggak cuma satu. Rombongan tersebut jumlahnya genap dan penampilan dan wajahnya sama seperti kita. Ini seperti yang saya ceritakan di atas. Kalau yang jenis ini, bila nyali kalian kuat, boleh mengikuti mereka sampai keluar dari desa atau komplek tempat tinggal kalian, biar semua selamat. Tapi kalau takut, mending menghindar. Kembali lagi, hidup dan mati seseorang itu rahasia yang Allah yang Maha Kuasa. Hanya saran saja, sebaiknya menghindari mereka, karena wujud mereka ini beda tipis dengan wujud lampor. Jenis 2. Rombongan ini pakaiannya compang-camping, lusuh, dan tubuh mereka banyak ditumbuhi belatung di sana-sini. Kalau yang wujud ini, teman-teman wajib menghindarinya. Karena rombongan ini adalah utusan jin atau siluman penguasa suatu tempat,
untuk mencari tumbal manusia siapapun yang ditemui, karena buruan mereka tidak berhasil mereka dapatkan. Biasanya, saat mereka masih memburu target, penampilan mereka masih tampak bersih sama seperti jenis yang pertama di atas. Jenis ketiga, rombongan ini jumlahnya banyak dan penampilannya sudah tidak mirip sama sekali dengan manusia. Ada yang wujudnya badan manusia tapi tangan dan kaki dan kepalanya binatang. Ada juga yang berwujud tulang belulang saja dan lain-lain. Kalau bertemu dengan rombongan ini, sebaiknya segera menghindari. Kalau teman-teman lagi di dalam rumah, jangan pernah sekali-kali mencoba keluar rumah. Di dalam rumah saja dan kunci pintu rapat-rapat. Kalau kalian sedang di jalan, segera masuk ke tempat ibadah, misalnya masjid atau musola. Mungkin rombongan tersebut bisa mengejar dan bahkan mendekati teras masjid atau musola. Tapi mereka tidak bisa masuk ke teras masjid atau musola. Tapi kalau sudah masuk ke masjid atau musola, kok di dalamnya juga ada yang serupa dengan mereka? Sebenarnya yang di dalam masjid itu bukan bagian dari rombongan mereka, melainkan jin muslim yang sengaja menggoda kalian. Hal itu terjadi karena mungkin kalian jarang beribadah atau malah sama sekali tidak pernah ke tempat ibadah, makanya kalian dikerjain. Jenis keempat, terakhir, rombongan ini jumlahnya ganjil, penampilan mereka seperti manusia, tapi mereka semua memakai jubah warna hitam dan bertudung. Penampilan mereka persis seperti malaikat pencabut nyawa. Mungkin teman-teman sudah bisa menebaknya. Ya, mereka adalah lampor. Kalau bertemu jenis yang terakhir ini, teman-teman wajib menghindari. Jangan coba-coba menghampiri atau mencegat mereka, kecuali kalian sudah mempunyai ilmu gaib yang mumpuni. Jangan coba-coba menghadapi mereka, apalagi sendirian.